Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusrojiya Aratan. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmananti. Perkenalkan, nama saya Indah Filianti. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang paling utama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi yang asli dan abadi dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, di mana di dalam Al-Quran tidak hanya memberikan tuntunan dalam bidang keagamaan, namun Al-Quran juga memberikan tuntunan dalam bidang sosial, politik, bahkan dalam bidang ekonomi. Selain itu, Al-Quran juga memberikan hukum-hukum yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan ekonomi Islam itu sendiri, dan bahkan dapat menciptakan kestabilan perekonomian itu sendiri. Selain itu juga, Allah membenci seorang hambanya yang melakukan riba, dan Allah mengharamkan kegiatan riba itu sendiri, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu juga, Allah tidak senang dengan hambanya yang mencapai sesuatu dengan jalan yang batil, seperti firman Allah yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dari jalan yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian sumber hukum yang selanjutnya yaitu hadis. Hadis memberikan gambaran perilaku Rasulullah SAW dalam kegiatan di bidang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari beliau. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, yaitu hadis yang bersumber dari perkataan Rasulullah. 2, hadis fi'liyah yang berasal dari perbuatan Rasulullah, serta hadis ta'ririyah yang berasal dari sikap Rasulullah. Hukum ekonomi Islam selanjutnya yaitu ijma'. Apa sih ijma' itu? Ijma' menurut bahasa merupakan kesepakatan mujtahid kaum muslim dengan hukum syara di peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya, setelah Rasulullah SAW wafat, para kaum muslimin ingin mengangkat seseorang menjadi pengganti Rasulullah. Kemudian para kaum muslimin memilih dan mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah yang biasa kita sebut sebagai khalifah. Namun, ketika para kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah, tidak semuanya setuju Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Seluruh muslimin mulai setuju dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan pada ulil amri yang ada di antara kamu. Kias. Menurut bahasa, kias berasal dari akar kata kasa yakisu kiasan. Makna kias secara sederhana adalah pengukuran, sedangkan menurut etimologi, kias berarti mengukur suatu atas sesuatu yang lain, dan kemudian menyamakan antara keduanya. Rukun kias suatu perkara bisa dikenai kias apabila mengandung 4 unsur rukun di bawah ini. 1. Al-aslu. Menurut definisi para ulama, al-aslu merupakan hukum yang telah jelas berdasarkan pada nas yang jelas. 2. Al-far'u. Al-far'u bermakna cabang, merupakan bentuk lawan kata dari al-aslu di atas. Dalam hal ini, al-far'u berarti suatu masalah yang tidak terdapat pada nas. Hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara eksplisit. 3. Al-hukmu. Al-hukmu ialah hukum syar'i yang terdapat pada nas, di mana hukum tersebut tercantum dalam al-aslu di atas. 4. Al-i'lad. Selanjutnya al-i'lad yang bermakna kesamaan sifat hukum yang ada dalam al-aslu dan al-far'u. Pengertian kias menurut ulama usul fikih. Al-Qadi Abu Bakar al-Balkilni mendefinisikan al-qiyas sebagai berikut: memasukkan suatu yang dimaklumi
far ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi as, karena adanya ilah hukum yang mempersamakannya menurut pandangan mujtahid. Kedudukan kias dalam hukum Islam. Kedudukan kias dalam hukum Islam ialah sebagai sumber hukum dalam menentukan bagaimana hukumnya suatu perkara yang telah memenuhi rukun kias. Contohnya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Tahqiq al-manat. Tahqiq artinya memastikan. Tahqiq al-manat artinya usaha untuk memastikan keberadaan suatu alasan atau ilah pada suatu kasus. Misalnya, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwa kucing itu tidak najis. Kucing merupakan binatang yang memang tiap hari bersama kita. Minat tawafina alaikum wats tawafat. Secara tegas beliau memberikan alasan atau ilah, yaitu binatang jinak yang tiap hari bersama kita. Nah, bagaimana halnya dengan tikus? Maka seorang mujtahid pun berusaha memastikan adanya ilah itu pada kasus tikus ini. Maslahah mursalah. Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syar'ah. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Dikutip dari jurnal Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam, karya Profesor Dr. Ahmad Qorib dan Dr. Isnaini Harahap, maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Berikut adalah beberapa contoh maslahah mursalah. Rutunan beribadah di masa pandemi COVID-19, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Yang kedua, pencatatan perkawinan dalam surah yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama waris, dan lainnya. Pengertian urf. Kata urf berasal dari kata arafa, ya'rifu, yang sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan atau berbuat baik. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199, maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf. Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan urf, kedua kata tersebut mutaradif atau sinonim. Tetapi bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata adat berasal dari ada ya'udu yang mengandung arti berulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan tidak banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Perbedaan antara kedua kata itu juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik buruknya perbuatan tersebut. Adat lebih ke umum dan urf lebih ke khusus. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya antara lain sebagai berikut. Urf a'am, urf yang berlaku di suatu tempat, masa, dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberi jasa kepada kita, atau hal lainnya yang telah melakukan sesuatu yang bernilai positif. Selanjutnya yaitu urf khas, yaitu urf yang berlaku di suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu, seperti mengadakan halal bihalal yang biasanya dilakukan setelah
melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kedudukan urf sebagai dalil syara. Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-urf as-sahihah sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan al-urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.